Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabeb Channel. Siang ini kita kedatangan motor Yamaha Lexi atau dapat garapan Yamaha Lexi dengan kode 12. Nah, ini sebenarnya kemarin pernah kesini ya, memang ada kode 12. Dan setelah kita cek ternyata songket spoolnya itu gosong. Ya. Baik yang ke kabel bodi maupun yang ke songket spool. Untuk soketnya dia gosong, jadi tidak bisa lagi digunakan. Dan alhasil kita melakukan penyambungan memakai yaitu terminal kabel ya, banyak di material. Dan nanti kita lihat lagi apakah ada yang lepas atau ada dari yang lain. Perhatikan di sini ya, di sini dia menyimpan kode 12 ya. Dan kondisi motor ini tidak bisa hidup, perhatikan ya. Di starter nggak bisa ya, motornya nggak mau hidup. Sedangkan untuk Yamaha Lexi ini ya, dia cuma mengandalkan double starter. Kalau misalkan starternya tidak bisa, otomatis motor tidak bakal hidup ya, dikarenakan tidak ada engkolannya. Nah, perhatikan, tidak ada engkolannya, jadi sangat repot sekali kalau misalkan dia suka muncul kode 12 ya. Oke, perhatikan di sini untuk songket yang kemarin kita langsungin ya, memakai terminal kabel. Oke, di sini nggak kelihatan, kita langsung aja buka untuk bodinya dan joknya, dan kita lihat langsung apakah songket yang kemarin kita langsungin dia lepas atau memang ada dari yang lain ya. Bisa aja dari CKP lemah, bisa juga dari spool lemah ya. Oke, untuk lebih pastinya kita buka dulu dan kita cek lebih lanjutnya ya. Kita buka dulu untuk bodi dan joknya. Oke, bisa diperhatikan untuk sebentar Bang Aib. Untuk kemarin kita melakukan penyambungan ya, kita kupas dulu aja untuk yaitu kabelnya ya. Oke, Ib coba dikupas dulu untuk solasinya dan kita lihat apakah yang kemarin kita sambungin ada yang lepas atau memang dari yang lain ya. Nah, bisa diperhatikan untuk untuk terminalnya. Nah, seperti ini terminalnya. Itu ada pokoknya. Unload. Oh. Cukup. Udah itu jangan dibuka. Nah, ini yang kemarin. Nah, bisa diperhatikan. Jadi yang kemarin kita sambungin ini nggak ada yang putus ya, jelas nggak ada yang lepas. Bisa diperhatikan, tidak ada yang lepas ya. Nah, tetapi di sini dia masih menyimpan kode 12. Nah, dan kondisi motor tidak bisa maksudnya tidak bisa hidup. Nah, oke, tidak bisa hidup. Oke, kita buka dulu aja untuk spoolnya dan kita lihat kondisinya, dan sekalian kita cek juga untuk yaitu CKP-nya ya. Takutnya CKP-nya lemah. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk spool sudah kita buka. Nah, bisa diperhatikan ya untuk kondisi spoolnya. Kalau misalkan dilihat dari fisik ini bagus, tidak ada masalah, tidak ada yang putus ataupun ada yang gosong ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Oke,
Lalu perlu diperhatikan di sini dia ada sensor CKP. Nah, sensor CKP ini kan untuk starter ya. Kita curiga bahwa sensor CKP-nya ini lemah ya. Langsung aja kita ganti untuk sensor CKP-nya, dan mudah-mudahan nanti pada saat sesudah melakukan pergantian untuk sensor CKP-nya, starter dia langsung top chair yang pertama, dan yang kedua kode 12-nya dia hilang ya. Dan nanti kita tes ya sesudah melakukan pergantian, yaitu untuk sensor CKP-nya ya. Oke, kita buka dulu untuk sensor CKP-nya. Jadi untuk dari kabel sepuluhnya khususnya soketnya tidak ada yang lepas ya, ini aman. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau melakukan cara seperti ini, itu khusus yang sudah benar-benar fatal ya, atau memang wajib diganti untuk soketnya. Itu bisa melakukan seperti ini ya, diperhatikan soketnya banyak di material ya, kalau misalkan mau melakukan cara seperti ini. Oke, kita baru untuk sepuluhnya CKP-nya. Oke, sudah kita lepas untuk sensor CKP-nya. Kalau misalkan dilihat dari kabel sini nggak ada yang putus ya, aman. Tapi bisa juga ini lemah ya. Kita langsung aja melakukan pergantian untuk sensor CKP. Oke, untuk CKP-nya sudah kita ambilkan. Nah, sekarang kita ganti aja sama kayak Aerox ya, Aerox Lexi sama, kita langsung aja ganti. Sensor CKP-nya. Mohon maaf kalau misalkan agak berisik, soalnya hujan deras. Ketambah di atasnya pakai pandek, jadi berisik. Ya, kalau misalkan berisik mohon maaf. Kita pasang dulu ya untuk sensor CKP-nya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk spool dan mangkok magnetnya sudah terpasang. Nah, sekarang kita pasang dulu untuk songket CKP-nya. Oke, sudah ngeklik. Sebentar, kita pastikan jangan sampai ada yang ngeground. Oke, aman. Kita tes dulu aja ya. Kita tes dulu. Oke, kunci kontak on. Nah, kode 12 masih ada. Kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, motor langsung hidup ya. Kita matikan dan kita kunci kontak lagi. Bentar. Oke, kode 12 udah hilang. Kita double shutter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah motornya dia langsung hidup ya. Berarti fix ya. Permasalahannya memang sensor CKP-nya dia lemah. Sebentar kita pasang dulu, kita rapikan dulu semuanya ya.
Oke, untuk bodi belakang dan joknya sudah kita pasang. Ini tinggal di tes drive ya. Oke, perhatikan sekali lagi kunci kontak on ya, kode 12 hilang, lampu mil tidak melotot terus, dan kita double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si motor dia langsung hidup ya. Intinya kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama kode 12, itu biasanya ada yang pertama nih, dari songket sepul dia gosong, itu bisa menimbulkan kode 12 yang pertama. Dan yang kedua, sensor CKP yang lemah, itu juga bisa menimbulkan kode 12. Dan yang ketiga, sepul, kalau misalkan sepul ada yang putus atau sepulnya gosong, itu bisa menimbulkan kode 12. Terus yang keempat, mesin ceket atau pistonnya diceket sehingga si mesin tidak bergerak di starter. Nah, di starter kan dia si mesin nggak gerak ya, intinya macet. Nah, di situ bisa menimbulkan kode 12 diakibatkan oleh si mesin yang macet, starter dia jalan atau istilahnya mau menggerakkan ACG-nya ya. Nah, sedangkan si askruknya dia nggak bisa, soalnya macet. Nah, itu bisa menimbulkan kode 12. Terus yang terakhir dan nomor 5 yaitu ECU-nya. Nah, ECU-nya biasanya kalau misalkan error itu bisa menimbulkan kode 12. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman bisa dipahami dan dimengerti. Kalau misalkan ada kesalahan dari saya, mulai dari penganalisaan atau pengecekan, mohon maaf ya, atau mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita tes dulu. Kebetulan motornya belum diambil sama yang punya, jadi saya mau bawa dulu pulang. Apakah nanti ada kendala di jalan ya, untuk memastikan bahwa motornya sudah benar-benar bagus ya. Dan ini yang si abang yang orang Tangerang masih kita garap bang ya motornya. Insya Allah besok atau lusa motornya beres ya. Kemarin si abangnya pulang naik angkot, bayangin, dari Ciawi ke Tangerang. Soalnya memang motornya memang harus dinepin, soalnya penyakitnya tuh dia kadang-kadang lagi enak-enak jalan nih ya, tiba-tiba dia langsung agak nahan atau agak nggak bisa digas lah intinya ya. Padahal untuk tekanan pump bagus, cek busi bagus, busi bagus, TPS baru, injektor bahkan sudah diganti untuk yaitu saringannya ya. Oke, insya Allah bang ya, nanti besok atau lusa motornya kelar. Oke, kita tes dulu untuk motor yang Yamaha Lexi ini ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, jadi cek kelima syarat ini. Kalau misalkan dapat kasus yang sama, atau kalau misalkan cuma disongket sepulnya yang gosong, teman-teman cukup digeser aja untuk songket sepulnya ya. Kalau misalkan darurat, kemarin ada yang komen tuh di tengah hutan, katanya motor Lexi si sepulnya gosong, nah dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa di starter. Nah, teman-teman geser aja atau digoyang-goyang untuk songket sepulnya ya. Insya Allah kalau misalkan digoyang-goyang nanti dia bakal connect sendiri, nanti starter bakal jalan. Oke, kita tes dulu.